Salam Rahayu. Jadi merawat benda berkodam itu merupakan salah satu hal wajib yang harus Anda lakukan agar kualitas energi yang dimiliki oleh si kodam itu tetap stabil. Tentu ada banyak sekali cara untuk melakukan perawatan benda bertuah atau benda berkodam. Ada yang dengan cara memberinya sesaji berupa umbo rampe, minyak misik dengan jenis tertentu, mengasapinya dengan dupa, serta cara-cara yang lainnya. Setidaknya itu adalah cara umum yang Anda dan kita semua tahu. Dan itu pula lah yang menjadikan penulis ini risau, bagaimana tidak, jika dalam prakteknya banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan yang justru mengakibatkan penurunan vitalitas kekuatan energi si kodam. Maka dari itu penulis ingin menanyakan sekali lagi kepada Anda, apakah Anda itu sudah yakin cara merawat benda berkodam yang Anda miliki itu sudah benar? Apabila Anda merasa yakin sudah benar, maka Anda bisa berhenti untuk mendengarkan tulisan ini lebih lanjut dan tidak menyiapkan waktu Anda. Akan tetapi jika Anda tidak yakin dengan cara yang Anda lakukan ini benar atau tidak, alangkah baiknya jika Anda mendengarkan artikel yang sedang saya bacakan. Bagaimana cara merawat benda berkodam yang benar? Sebagian besar dari Anda mungkin sering menggunakan sesajen berupa umbo rampe ataupun minyak mistik sebagai salah satu cara merawat benda berkodam yang Anda miliki dan meningkatkan vitalitas tuahnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah benar umbo rampe atau minyak tersebut sudah sesuai dengan karakteristik si kodam? Atau Anda hanya mengikuti petunjuk-petunjuk dari internet atau nasihat dari seseorang yang Anda anggap memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni? Cara merawat benda bertuah yang memiliki kodam tidaklah semudah merawat baju yang Anda tinggal dicuci dengan sabun favorit Anda, seperti sepeda motor ketika motor rusak dan harus mengganti onderdilnya. Sudah tentu onderdil yang harus digunakan adalah onderdil yang tipenya sama dengan motor tersebut. Saya kasih contoh, motor Anda bertipe A, kemudian Anda mengganti salah satu onderdilnya dengan onderdil motor tipe B. Sudah pasti onderdil B itu tidak akan cocok dengan jenis motor tipe A. Begitu juga dengan benda bertuah, apalagi jika di dalamnya bersemayam sosok kodam. Kodam tidak akan merespon sesajen yang Anda berikan, meskipun jenis sesajen yang Anda berikan banyak sekali. Pada mulanya memang tidak akan terasa, akan tetapi lambat laun hal itu akan menurunkan kualitas serta vitalitas si kodam. Jika terus dilakukan, tuah si kodam makin lama akan semakin menurun, dan lebih buruknya lagi, si kodam akan meninggalkan benda bertuah tersebut. Bisa Anda bayangkan, benda bertuah yang awalnya menjadi piandel Anda telah menjadi benda biasa. Anda tentu masih ingat bukan bahwa jenis karakteristik kodam itu berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya kasar, ada pula yang karakteristiknya halus, bahkan ada jenis kodam jin yang juga leluhur. Semua karakteristik tersebut itu tidaklah sama. Itulah mengapa sesajen yang digunakan berbeda dengan satu kodam dengan kodam lainnya. Cara memberi sesaji yang benar bagaimana? Caranya itu cukup sederhana, yaitu kenali jenis karakteristik kodam Anda. Dengan begitu,
Anda akan menentukan sendiri jenis sesaji dan minyak yang sesuai dengan isi kodam. Anda berbagi cara untuk bisa mendeteksi karakteristik kodam, mulai dari cara yang paling rumit hingga cara yang paling sederhana. Anda bisa melihatnya pada video yang sengaja disisipkan. Dari situ Anda bisa menentukan cara merawat benda berkodam yang benar sesuai dengan jenis karakteristik. Setelah mengetahui jenis energi kerisnya ataupun batu akik, maka Anda harus tahu sesajen yang cocok untuk jenis kodam tersebut. Untuk pertama, kemenyan Jawa. Kemenyan Jawa dapat memberikan pengaruh yang besar pada energi gaib yang dimiliki oleh kodam, bahkan dapat menjadikan tuah kodam tersebut lebih ampuh dibandingkan sebelumnya. Ini adalah salah satu cara merawat benda berkodam yang sering digunakan. Kemenyan Jawa sangat cocok untuk kodam yang memiliki jenis tuah seperti kekuatan, kekebalan, dan pengasihan. Untuk kedua yaitu dupa. Dupa juga menjadi salah satu cara merawat benda berkodam. Dupa sangat cocok digunakan sebagai sesaji pada jenis pusaka keris. Bisa keris kamardikan, peris maupun keris yang sepuh, keris Jawa, bangsa Jin, dan juga bangsa Demit. Pada zaman dulu, dupa digunakan dengan cara ditabur pada pembakaran arang kayu. Namun sekarang semuanya lebih praktis. Anda bisa menemukan dupa instan yang berbentuk kerucut maupun yang berbentuk lidi. Anda pasti sudah mengetahui bahwa yang dimanfaatkan dari dupa adalah asapnya. Untuk jenis kodam yang cocok diberi sesaji dupa, itu sejenis sama dengan kodam kemenyan yang saya sebutkan di atas. Untuk nomor 3 yaitu sesaji kembang. Hampir semua jenis kodam cocok diberi sesajen berupa kembang, baik itu kembang 7 rupa maupun kembang telon. Tidak peduli dia kodam berwatak keras maupun lembut. Untuk jenis kodam pendamping, Anda bisa menggunakan dengan cara mandi kembang. Agar hasilnya lebih baik, rendamlah bunga-bunga tersebut selama 2 hingga 5 menit. Kemudian diaduk agar aliran energinya itu larut bersama dengan air. Keempat yaitu minyak melati dan minyak mawar. Kedua minyak ini sebenarnya berperan sebagai pengganti sesaji kembang saja. Oleh karenanya, kadar efek kegaiban tidak sama dengan sesaji kembang yang asli. Anda sebaiknya hanya menggunakan kedua minyak ini ketika kepepet saja, dan usahakan untuk menggunakan pada kodam berkarakter lembus ataupun halus, seperti kodam yang memiliki tuah kerejikian dan pengasihan. Hindari penggunaan pada kodam berkarakter keras, yaitu kodam yang memiliki tuah kekebalan, perlindungan gaib, dan kewibawaan, sebab hal ini dapat menurunkan kadar tuah yang dimiliki. Kelima yaitu kayu cendana. Kayu cendana sangat cocok digunakan sebagai sesajen untuk jenis pusaka yang kodamnya berasal dari wahyu keris atau kodam alami. Dari pengetahuan penulis, ada 2 jenis cendana yang sering dimanfaatkan sebagai sesajen, yaitu cendana Jawa dan cendana Kupang. Dari pengalaman penulis, cendana Kupanglah yang lebih disukai oleh makhluk sejenis kodam, sebab aromanya lebih harum dibandingkan dengan cendana Jawa. Keenam yaitu minyak misik. Dari pengalaman si penulis, orang cenderung itu memanfaatkan minyak misik hitam ataupun misik putih sebagai sesajen benda bertuah. Itu memang benar dan tidak salah. Namun akan lebih baik jika menggantinya dengan minyak misik yang berwarna putih.
dibandingkan dengan misik yang berwarna hitam. Mengapa demikian? Sebab selain untuk menjaga si benda agar tidak kotor, minyak misik putih memiliki energi spiritual yang lebih lembut, berasal dari bau harum yang dipancarkannya. Pada umumnya minyak ini sangat disukai oleh benda-benda gaib yang di dalamnya itu bersemayam sosok kodam pendamping berjenis sukma manusia dan wahyu keris. Misik putih juga cukup baik untuk menjaga kegaiban benda bertuah, terutama yang memiliki karakter keras. Minyak ini juga sangat baik bagi benda bertuah yang memiliki jenis kodam berupa sepasang suami istri ataupun laki-laki dan perempuan. Intinya kodam yang sejodoh gitu. Ketujuh, minyak javaron. Penulis sering sekali itu menggunakan minyak ini ketika melakukan pembersihan gaib. Sebab energi gas yang dihasilkan oleh aroma dari minyak javaron ini dapat memberikan efek panas bagi makhluk gaib berenergi negatif. Anda sebaiknya berhati-hati ketika menggunakan minyak ini sebagai sesajen, sebab hal ini dapat mengakibatkan kegaiban yang ada di dalam benda bertuah Anda itu bisa pergi jika kegaiban tersebut memiliki energi yang negatif. Minyak ini akan sangat bagus jika diberikan kepada jenis kodam yang memiliki energi positif. Semua jenis kodam dari golongan putih itu sangat menyukai minyak javaron. Lalu javaron jenis apa yang paling cocok? Menurut penulis, javaron merahlah yang paling cocok. Dan satu lagi, alangkah baiknya jika tidak menggunakan minyak ini apabila jenis kodam yang ada di dalam pusaka atau benda bertuah itu berasal dari jenis sukma manusia. Hal ini akan membuat si kodam sukma manusia itu pergi meninggalkan bendanya. Jadi tidak baik pula Anda gunakan pada keris yang berupa keris Jawa yang di dalamnya itu berisi gaib dan jenis wahyu keris ataupun kodam alami. Jenis-jenis sesajen di atas itu merupakan jenis yang umum digunakan dalam dunia spiritual. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis sesajen yang ada. Akan tetapi jenis di atas sudah lebih dari cukup bagi Anda untuk merawat dan mempertahankan kegaiban dalam benda bertuah yang Anda miliki. Sedikit anjuran untuk Anda yang baru atau sudah bergelut dalam dunia spiritual. Sebaiknya jangan menggunakan minyak jenis kasturi dan duyung. Terima kasih sudah mendengarkan.